Bismillahirrahmanirrahim. Salam Green Statistik, Dr. Radliendra dan Rado Institute kembali hadir untuk memberikan suatu wawasan bagaimana menghasilkan novelty, model peluang baru berdasarkan kajian-kajian atau teoretikal yang telah dibahas oleh peneliti sebelumnya. Beberapa waktu lalu kita membahas model peluang theta weighted mixture Lomax Rayleigh distribution. Dalam teoretikal yang kita bahas, di mana ada satu generator yang dapat digunakan menghubungkan dua baseline. Jadi berbeda dengan teori sebelumnya, satu baseline akan di-upgrade menggunakan satu atau dua atau tiga generator. Tetapi dalam teori yang kita bahas sebelumnya, ada dua baseline yang dibangun, yang dihubungkan menggunakan satu generator yang disebut dengan generator theta weighted mixture family distribution. Di mana theoretical ini berdasarkan kepada survival function baseline. Nah, jadi kalau kita bicara survival function baseline itu rumusnya satu dikurang kumulatif. Nah, peluang ini kita ambil karena dalam Rado Institute ada dua model peluang yang dapat kita jadikan baseline. Yang satu Power Rado Institute Distribution, yang satu Rado Institute Distribution. Rado Institute Distribution satu parameter, Power Rado Institute Distribution dua parameter. Nah, dua baseline ini kita akan hubungkan dengan menggunakan generator yang sama, yaitu theta weighted mixture. Seperti apa generatornya? Nah, ini dia. Fungsi densitas generatornya itu Hx kecil. Nah, Hx kecil itu adalah fungsi densitas generator. 1 kurang theta nu dikali Fx. Fx itu adalah baseline pertama. Sfx survival function baseline pertama. Oke. Lalu Sg. Ada Sfx berpangkat min theta nu dikali dengan Sg. Sg berpangkat theta nu. Sg survival function baseline kedua. Tambah theta nu tambah Gx kecil. Nah, Gx kecil itu baseline kedua. Sf ingat survival function baseline pertama. Sg survival function baseline kedua. Nah, ini Hx kecil inilah fungsi densitas peluang baru nanti yang akan kita gunakan untuk menghasilkan kajian kita pada hari ini yang kita sebut modelnya adalah theta weighted mixture Rado Institute Power Rado Institute Distribution atau kita sebut dengan theta WMRP. Dan kumulatif generatornya Hx besar, itu ada kumulatif besar, itu Hx besar itu kumulatif generator. 1 dikurang SF, ingat survival function per baseline pertama, berpangkat 1 kurang theta, theta nu maksudnya ya, itu maksudnya theta nu, 1 kurang theta nu, ingat itu theta nu maksudnya. Sg, survival function kedua, berpangkat theta nu, ingat itu theta nu. Oke. Nah, sekali lagi kita coba gabungkan dua baseline Power Rado Institute. Nah, di Fx-nya ini fungsi densitas dari Power Rado Institute. Alpha theta 1 berpangkat 3 dibagi dengan theta 1 kuadrat tambah theta 1 tambah 2 bla 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 bla. Ada dua parameter di Power Rado Institute yaitu theta 1 dan alpha. Kumulatif atau Fx besar dari Power Rado Institute atau baseline pertama 1 kurang bla 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 bla. Sedangkan SF, nah ini dia survival function yang pertama. Survival function fungsi baseline pertama itu 1 tambah theta 1 kuadrat dan seterusnya. Dapat Anda lihat pada slide kita. Lalu baseline kedua adalah Rado Institute. Nah, Gx. Nah, Gx itu adalah fungsi densitas baseline kedua. Theta pangkat 2. Theta 2 pangkat 3 dibagi theta 2 kuadrat tambah theta 2 tambah 2 dikali 1 tambah x kuadrat eksponen min theta 2x. Satu parameter. Parameternya theta 2.
Kumulatifnya GX besar. Dapat Anda lihat pada slide. Dan survival baseline kedua SGX-nya itu dapat Anda lihat pada slide. Jadi ada Rado Institute Distribution Baseline kedua atau SGX nanti. Dan ada Power Rado Institute Baseline pertama. Nah, masukkan GX, SGX, FX, SFX ke dalam generatornya. Fungsi densitas generator HX ini. Oke, maka dia akan menjadi model peluang baru yang kita sebut dengan model theta weighted mixture Rado Institute Power Rado Institute Distribution. Dengan generator HX besar. Ingat dalam generator ini tetanya, ingat jangan lupa itu adalah theta new. Oke, jadi ada 4 parameter nanti yang digunakan model peluang baru kita itu ada namanya theta new, ada theta 2, ada theta 1, dan ada alpha. Nah, inilah yang kita sebut sebagai novelty yang sangat baik. Nah, apakah ini baik? Kita akan coba hasilkan coding. Kita gunakan aplikasikan kepada data sebelumnya, yaitu data waktu kita bercerita. Theta weighted mixture Weibull Relax. Nah, data yang sama kita gunakan. Apakah lebih baik punya kita atau model sebelumnya? Cara melihat baiknya, lihat aja AIC terkecil atau BIC terkecil. Oke? Oke, sebab itu kita coba lihat saja langsung theoretical atau coding yang kita miliki. Kita coba lihat coding kita. Kita buka coding kita. Basic. Oke, ini coding kita. Oke, kita memiliki coding untuk model peluang yang kita sebut tadi namanya theta. Ini kita ganti namanya theta. Theta weighted mixture Rado Institute Power Rado Institute Power Rado Institute. Oke, nah ini model peluang baru kita dengan, nah ini kumulatifnya tadi, kumulatif generator yang kita gunakan. Oke, kita lihat ini parameter-parameter, ada alpha, ada theta 1, ada theta 2, ada theta new. Theta new di antara 01, alpha besar dari 0 dan seterusnya. Ini adalah generator kita yang kita gunakan, generator ini kumulatif generator HX besar seperti pada theoretical tadi. Ini data yang sama dengan kajian kita sebelumnya ketika membahas theta weighted mixture Weibull Relax. Nah, ini PDF dari Power Rado Institute Distribution. Baseline pertama kita. Ini fungsi densitasnya. Oke. Kita pindahkan bahasa rumus ke dalam bahasa coding. Ini dia PDF baseline atau densitas baseline pertama. Ini kumulatif baseline pertama. Oke. Dan ini adalah survival atau SF, survival function baseline pertama. Dan ini adalah fungsi densitas baseline kedua, GX kecil. Ini kumulatif dari baseline kedua. Baseline kedua adalah Rado Institute Distribution. Dan ini survival dari baseline kedua. Nah, ini dia. HX adalah generator untuk model baru kita. Theta weighted mixture Rado Power Rado. Oke. Ingat tadi rumusnya udah kita bahas di atas. HX. Nah, ini cara menulis dalam coding. Dan ini fungsi densitasnya. Ini fungsi densitasnya. Oke, fungsi densitas model peluang baru kita. Oke. Ingat SF tadi diberikan di atas, SG diberikan di atas, F itu baseline, G itu baseline. Sudah ada di atas tadi diberikan, tinggal masukkan saja. Oke? Dan kita barulah menghasilkan satu coding untuk estimasi parameter. Kita gunakan negative likelihood, di mana semua parameternya itu nanti kita ambil eksponennya dulu untuk mengecil atau untuk menjadikan parameter itu lebih baik.
Oke, ini adalah negatif likelihood. Negatif log likelihood, apa yang di log likelihood kan HX kecil. Ingat HX kecil ini model baru kita nih. Ini yang disebut tadi HX kecil adalah theta weighted mixture rado institute power rado institute. Oke, PDF ini kita log likelihood kan. Ini negatif log likelihood. Ambil beberapa nilai awal, kita ambil beberapa nilai awal. Nah, nilai awalnya sengaja kita logkan, kita ambil nilai lognya. Tadi kan di atas sudah ada di eksponen. Kita ambil log, nanti dieksponenkan lagi menjadi normal dia kembali. Beberapa pasang nilai awal nih kita ambil. Oke, ini beberapa nilai awal, kita ambil beberapa nilai awal, ada 5 nilai awal. Nanti kita gunakan optim untuk mengestimasi parameter, kita ambil yang terbaik nanti dengan yang paling kecil. Nah, ini kita ambil nanti nih. Pilih hasil terbaik, oke? Kita ambil nanti yang paling kecil, which mean value. Oke, yang paling minimum. Parameter estimasi ya, ini tadi dia parameter kita nanti. Oke, ada 4 parameter, ada alpha, ada theta 1, ada theta 2, theta nu, dan kita dapatkan parameter-parameter terbaik. Oke, lalu kita dapatkan log likelihood untuk AIC, untuk BIC. Lalu kita tampilkan parameter, lalu kita lihat nanti grafiknya seperti apa. Grafik yang kita inginkan tentu density plot, memasangkan histogram dengan fungsi densitas. Ini histogram. Fungsi densitasnya tentu PDF fit. PDF fit ini tadi didefinisikan sebagai HX kecil. Nah, ini PDF fit namanya. Tentu HX kecilnya fungsi densitas model peluang baru kita. Dan nanti kita akan gunakan juga dengan empirical ini kumulatif plot. Ingat, diberikan dulu beberapa hal. PDF fit kita kasih nama HX besar. Lalu adalah empirical, ini adalah empirical kumulatif. Oke. Lalu setelah itu kita berikan seluruhnya, kita tinggal run. Kita coba lihat hasilnya. Kita run saja. Oke, kita tengok dulu, kita run grafik nanti aja. Kita lihat parameter dulu, negatif log likelihood. Oke, kita tinggal log likelihood AIC. Oke, kita coba grade nanti. Kita run. Edit run selection. Kita lihat bus screen. Tanpa hambatan. Seperti biasa. Coding-coding dalam Rado Institute is the best. Oke, keluar semua hasilnya. Oke, ini dia. Parameter 1 alpha. Oke. Parameter 2 theta 1, theta 2, theta nu. Ini parameter-parameter kita. Oke, nampak di sini sangat baik sekali. Lalu kita coba lihat nilai BIC, AIC-nya mana? 168. Lebih baik daripada model kita sebelumnya ya. 168 AIC-nya, BIC-nya 175. Oke lah, sangat baik sekali nilai kita. Oke, setelah parameter ada, AIC ada, BIC ada, baru kita lanjutkan kepada grafik. Kita lihat grafik kita, apakah sangat cantik sekali. Kita run dulu, kita lihat grafik kita. Kita run. Keren sekali grafiknya. Anda lihat bagaimana fungsi yang berwarna hitam ini sangat cantik menangkap histogram. Apalagi kumulatif plot itu sangat sempurna menangkap fungsi tangga. Dari dua hal ini dan dari hasil sebelumnya kita dapat pastikan bahwa yang kita hasilkan ini lebih baik daripada kajian sebelumnya. Karena menghasilkan AIC yang lebih kecil dan grafik yang sangat baik. Lalu dari output juga kita coba identifikasi. Fungsi densitasnya itu integral Fx-nya 1 valid. Artinya Fx tadi power Rado Institute. Gx-nya tadi Rado Institute 1 integralnya. Juga Hx juga 1. Hx ini yang paling penting. Ini Hx adalah novelty kita yang kita sebut tadi sebagai theta weighted mixture power Rado Institute distribution. Sangat keren sekali. Kita sudah bisa mengidentifikasi, tidak ada masalah di dalam teori yang kita lakukan. Kita dapat menemukan hal-hal yang sangat baik. Ini tadi cara mencek model peluang baru kita integral. Yang diintegralkan tentu HX. Oke, dengan batas bawah 0, batas atas 1.
Kalau untuk integral fungsi G atau baseline kedua ini integral G, Gx ini radon institut tadi, F itu adalah fungsi dari power radon. Kita sudah buktikan semuanya dengan coding-coding yang sangat menarik. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua untuk dapat melaksanakan, menghasilkan teori-teori baru, novelty-novelty yang dapat dipertanggungjawabkan. Oke, saya rasa cukup kajian kita. Kita jumpa lagi pada sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.